Dia selalu berharap untuk segera membuat bisnis perusahaannya lebih besar dan lebih kuat, dan juga berharap untuk dapat mengambil inisiatif untuk mengambil beban keluarga sehingga Tama bisa lebih santai. Karena itu, setelah mendengar bahwa Linda berinisiatif untuk menawarkannya sebatang pohon zaitun, dia segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah Nona Linda, lihat jam berapa yang cocok untuk kamu, aku akan datang berkunjung." Sambil mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Alena, Linda berkata, "Itu tergantung pada waktumu Nyonya Renza, pada dasarnya aku bisa melakukannya sesukamu." Alena bertanya ragu-ragu, "Nona Linda, aku ingin tahu apakah kamu punya waktu di hari Senin?" "Iya," kata Linda sambil tersenyum, "kalau begitu ayo kita lakukan pada hari Senin jam 11 siang, agar kita bisa makan bersama di siang hari. Grup lagu kita memiliki cukup banyak bisnis yang terkait dengan bidang keahlianmu, jadi kita bisa memiliki yang baik." Hujan pada hari Senin, Alena bersemangat dan setuju untuk melakukannya. Meletakkan kartu nama dengan benar sambil berkata, "Nona Linda, kalau begitu kita punya kesepakatan, aku akan mengunjungimu pada Senin pagi." Linda mengangguk dan tersenyum, "Oke, Bu Renza, sampai jumpa hari Senin." Tama dengan lembut menarik Alena dan mengingatkannya, "Sayang, konser akan segera dimulai, ayo cepat pergi ke tempat duduk kita." Alena menjawab dan menyapa beberapa gadis secara terpisah, sebelum mengikuti Tama ke tengah dua kursi. Segera setelah mereka duduk, Alena hanya bisa menghela nafas, "Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu begitu banyak kenalan di konser ini, dan bahwa Anita dan Nanako, keduanya sangat cantik secara pribadi. Terutama Nanako itu, terlalu cantik. Di depannya aku tidak bisa tidak merasa sedikit rendah diri." Tama berkata dengan serius, "Sayang, kamu juga sangat cantik, sama sekali tidak lebih buruk dari mereka." Alena berkata dengan serius, "Melissa dan Nona Linda memiliki temperamen yang hebat. Kepercayaan antara tangan dan kaki adalah aku tidak dapat membandingkannya. Belum lagi Nanako, dia tidak bisa memilih kekurangan, penampilan, temperamen, mata, nada suara, dan bahkan sopan santun. Sangat sempurna. Ini pertama kalinya bagiku untuk melihat wanita yang begitu sempurna." Tama tidak berbicara, tapi inti dari sudut pandang Alena juga agak menyenangkan. Selain itu, meskipun Tama selalu tulus patriotik, tetapi juga harus mengakui bahwa dalam budidaya estetika klasik tradisional wanita Timur, Indonesia saat ini tidak cocok untuk Jepang. Banyak gadis Jepang seperti Nanako, sejak kecil, harus belajar warna merah wanita, yaitu menyulam tekstil dengan jarum dan benang yang merupakan pekerjaan yang bagus. Selain itu, beberapa gadis Jepang juga akan belajar merangkai bunga, upacara minum teh sepulang sekolah. Keterampilan ini lebih sesuai dengan keindahan klasik tradisional. Tentu saja, ini juga banyak berkaitan dengan status perempuan Jepang yang relatif rendah di masyarakat. Seluruh masyarakat mengajarkan anak perempuan untuk menjadi penolong yang baik bagi suami mereka, sehingga perempuan secara keseluruhan akan tampak lebih rentan, dan di mata banyak orang, kerentanan terkadang semacam kelembutan. Selain itu, keluarga Nanako sendiri adalah keluarga Jepang yang sangat tradisional, sehingga Ito Yuhiko telah berkomitmen untuk membesarkan putrinya di mata wanita Jepang, sehingga juga memberikan Nanako yang lembut seperti temperamen air. Oleh karena itu, Alena di depan Nanako juga merasa malu pada dirinya sendiri, merasa bahwa pihak lain jauh lebih baik darinya. Setelah desahan batin Alena, dia mengambil inisiatif untuk membawa topik itu kembali ke Linda dan berkata dengan penuh semangat, "Tetapi jika kita dapat mencapai kerjasama dengan Nona Linda kali ini, maka perusahaan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi." Mengatakan itu, dia juga berkata kepada Tama, "Lihat sayang, Houston Group adalah perusahaan terbesar di Jakarta, dan keluarga Suteja adalah keluarga terbesar di Jakarta. Jika kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk waktu yang lama, maka studioku, pada waktunya, juga bisa menjadi studio desain dekorasi terbaik di kota." Tama tidak bisa tidak membujuk istri,
Kariermu baru-baru ini terlalu berat, kamu telah mengambil alih proyek besar Houston Group, dan sekarang perusahaan juga telah mengambil alih banyak proyek renovasi pribadi. Kamu sudah memiliki banyak hal, mengapa kamu masih ingin bekerja sama dengan keluarga Suteja? Faktanya, keluarga kami tidak kekurangan uang sekarang, sama sekali tidak perlu bagimu untuk begitu lelah. Alena menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius, memulai bisnis itu sendiri tidak selalu tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Yang utama adalah karena kamu sudah mulai melakukannya, kamu ingin menjadikannya yang terbaik. Jadi kamu lihat, begitu banyak perusahaan besar dengan nilai pasar ratusan miliar dolar. Bos mereka bertahun-tahun yang lalu telah bebas secara finansial, tetapi sekarang masih di perusahaan untuk bekerja keras. Aku percaya bahwa mereka telah lama mendapatkan uang yang cukup, bahwa untuk beberapa kehidupan tidak dapat dihabiskan, alasan mengapa mereka bermain keras, pada kenyataannya, adalah untuk melakukan hal-hal yang ekstrim, untuk melakukan yang terbaik. Atas pernyataan Alena, Tama pun setuju. Sebagian besar orang di masyarakat ini tidak memiliki semangat ekstrim semacam ini. Sebagian besar orang memiliki standar kepuasan diri, dan begitu mereka mencapai standar ini, mereka mulai menikmati hidup dan berhenti bekerja keras. Namun, sangat sedikit orang yang didorong oleh semangat ekstrim dan tidak pernah puas. Mereka juga akan menetapkan standar untuk diri mereka sendiri, tetapi perbedaannya adalah begitu mereka mencapai standar ini, mereka tidak akan puas, tetapi akan terus-menerus menetapkan standar yang lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan dengan aset lebih dari 100 triliun, atau bahkan mencapai 500 besar dunia, didorong oleh dorongan ini untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Alena juga tipe orang seperti ini, sebelum tidak ada kesempatan baik baginya untuk mewujudkan ambisinya. Jadi, Tama bertanya kepadanya, sayang, menurutmu apa tujuan akhir dari usaha bisnismu? Dia memikirkannya dan berkata dengan serius, aku tidak memiliki tujuan khusus, aku hanya berharap untuk menjadikannya yang terbaik sesuai kemampuanku. Tama mengangguk dengan lembut. Meskipun dia patah hati dengan keadaan Alena yang bekerja dengan kekuatan penuh, dia juga bisa memahami hatinya sampai tingkat tertentu. Dia merasa bahwa, sampai batas tertentu, dia pada dasarnya berpikiran sama dengan istrinya. Dia sendiri tidak memiliki keinginan materi dan bahkan belum mengambil inisiatif untuk membeli mobil untuk dirinya sendiri sekarang. Tetapi dia masih berusaha melakukan semua yang dia bisa untuk terus mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kekuatan finansialnya. Namun, tidak seperti elit lainnya, Tama menghasilkan uang, bukan untuk mencapai nilai pribadi apapun, dia hanya ingin mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk dapat mengetahui kebenaran tentang kematian orang tuanya di masa depan dan untuk dapat menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan mutlak. Keuntungan setelah mengetahui kebenarannya. Jadi untuk mencapai tujuan ini, dia juga harus melakukan yang terbaik untuk mencoba melakukan yang terbaik yang dia bisa di tahap pra-penyimpanan. Saat pasangan itu sedang mengobrol, sesosok tubuh berjalan ke arah mereka berdua dan duduk di sebelah Alena. Alena berbalik untuk melihat dan segera berseru, "Ups." Nona Sucipto. Tama mendongak dan menyadari bahwa yang duduk di sebelah Alena sebenarnya adalah Ayu. Mengapa dia datang juga? Ayu tampak sedikit terkejut melihat mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Nona Haris dan Tuan Renza, saya tidak berharap kalian datang ke sini juga." Alena berkata sambil tersenyum, "Aku selalu menyukai Gema, jadi aku memohon pada suamiku untuk datang menonton pertunjukan bersamaku lebih awal." Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, "Nona Ayu, mengapa Bibi tidak ikut denganmu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.